Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Ferdi Budiman Ramadan dengan NIM 231001092. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pasca UTS yang ketiga saya tentang perhitungan dan simulasi propagation menggunakan Microsoft Excel, perhitungan manual dan implementasi menggunakan Python-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, backpropagation adalah metode pembelajaran pada neural network yang kita gunakan untuk memperbaiki bobot berdasarkan nilai error atau kesalahan hasil prediksi. Nah, jika sistem menghasilkan output yang belum sesuai dengan target, maka error yang tersebut digunakan untuk memperbaiki bobot agar hasil berikutnya menjadi lebih baik. Nah, tujuan utama dari propagation ini sendiri yang pertama yaitu mengurangi error atau memperkecil selisih antara target dan output. Yang kedua yaitu memperbaiki bobot. Bobot pada neural network akan terus diperbarui setiap iterasi agar hasil prediksinya semakin baik. Dan yang ketiga, mendapatkan output yang mendekati target yang diinginkan. Nah, pada tugas ini proses dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan Microsoft Excel nantinya, perhitungan manual di kertas, dan kita coba implementasi ke dalam program menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya punya dataset menggunakan logika N. Dataset terdiri dari 2 input, yaitu input yang pertama X1 dan X2, input keduanya. Kemudian terdapat target yang ingin saya hasilkan atau output yang ingin saya hasilkan. Kita gunakan Y. Nah, kaitannya dengan propagation dan logika N ini, logika N kan memiliki aturan yaitu output akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 1. Nah, sedangkan jika salah satu input bernilai 0 atau keduanya 0, maka hasil output juga 0. Nah, karena itu di sini saya menggunakan dataset yaitu 1, input pertamanya 1, input keduanya 1, maka outputnya 1. Nah, 1 0 maka 0, 0 1 maka 0, 0 0 maka 0. Lalu parameter awalnya, learning rate merupakan nilai yang menentukan beberapa cepat perubahan bobot saat training dilakukan. Nah, jika learning rate-nya ini terlalu kecil, maka proses training akan berjalan lama. Jadi dia proses belajarnya secara lama tapi bisa menghasilkan output yang lebih bagus. Tapi jika terlalu besar, maka perubahan bobotnya bisa menjadi tidak stabil nantinya. Nah, pada di sini saya coba learning rate-nya gunakan 0,3, kemudian terdapat bobot awal yaitu W1 dan W2. Di sini W1-nya 3 dan W2-nya 2. Selain itu, saya juga menggunakan bias di sini yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran neural network agar hasil outputnya lebih fleksibel nantinya dan lebih mudah menyesuaikan targetnya. Di sini nilai biasnya 0. Lalu rumus-rumus yang saya gunakan di sini, rumus untuk output O sama dengan input pertama dikali bobot pertama ditambah input kedua dikali bobot kedua, lalu ditambah biasnya jika terdapat bias. Nah, untuk rumus errornya, error sama dengan target yang ingin kita hasilkan, lalu kita kurangi output yang dihasilkan. Lalu untuk update bobotnya, kita gunakan update bobot W1. W1 baru sama dengan W1 lama yang ditambah error, yang ditambah dikali X1 dikali error.
update bobot W2 nya juga sama, lalu update biasnya B baru sama dengan bias lama ditambah learning rate, ini learning rate dikali error. Lalu untuk rumus MSE nya di sini MSE error 1 ditambah error 2, error 1 pangkat 2 ditambah error 2 pangkat 2 ditambah error 3 pangkat 2 ditambah error 4 pangkat 4, lalu dibagi 4. Nah, 4 ini jumlah datanya. Nah, kalau di sini jumlah datanya 6, maka di sini errornya 6 lalu per 6. Nah, di sini setelah saya coba perhitungan menggunakan EPOS menggunakan Excel, di sini Excelnya digunakan melakukan simulasi training batch propagation secara otomatis. Nah, di dalam Excel ini terdapat beberapa kolom input X1 dan X2, lalu target yang ingin saya hasilkan, bobotnya, outputnya sini, update bobot 1 dan update bobot 2, lalu errornya berapa dan MSE-nya. Nah, di sini setiap EPOS dilakukan secara forward untuk menghitungkan output, kemudian dihitung errornya, lalu bobotnya kita perbarui menggunakan rumus batch propagation. Nah, setelah semua datanya ini selesai kita jumlahkan, maka kita hitung nilai MSE-nya untuk melihat apakah errornya sudah menurun atau belum. Nah, di EPOS 1 nilai MSE-nya 4,53709, lalu di sini terlihat turun nilai MSE-nya atau menjadi semakin kita perbaiki dan nilai errornya akan semakin kecil di sini. Lalu saya coba menghitung manual EPOS satunya. Sini kan kita punya data awal, data ke-1 inputnya X1, input keduanya kita pakai X2. Nah, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, jadi targetnya 1. Lalu bobot awalnya W1 sama dengan 3, W2 sama dengan 2, dan biasnya 0. Kemudian kita sini menghitung outputnya, di mana output sama dengan 1 dikali 3, atau input 1 dikalikan bias 1, bobot 1, ditambah input 2 dikali bobot 2, lalu ditambah nilai bias. Nah, kita dapatlah di sini output sama dengan 5. Kemudian kita hitung errornya 1 dikurang 5, maka hasil errornya min 4. Nah, kita update bobot barunya untuk menghasilkan bobot baru. Bobot lama sini, bobot lama ditambah learning rate-nya berapa? Tadi learning rate-nya 0,3, kita kalikan 1 inputnya, lalu kita kalikan errornya min 4. Nah, sehingga kita hasilkan W1 barunya, bobot 1 barunya 1,8. Lalu kemudian W2 nya juga sama cara ngitungnya. Nah, kemudian kita update biasnya. Bias baru ini didapat dari 0 ditambah 0,3 dikali min 4. Nah, sini kita dapatlah min 1,2. Jadi hasil data kesatunya bisa dilihat di sini. Lalu setelah semua data, tadi kan kita punya 4 data. Nah, setelah semua data telah kita hitung, nah selanjutnya kita menghitung untuk MSE-nya di EPOS yang pertama. Jadi MSE kita hasilkan MSE sama dengan error 1 pangkat 2 ditambah error 2 pangkat 2 ditambah error 3 pangkat 3 ditambah error 4 pangkat 2. Nah, kemudian MSE-nya kita jumlahkan di sini. Min 4 pangkat 2 ditambah min 0,6 pangkat 2 ditambah 0,38 58 pangkat 2
ditambah 1.206 pangkat 2 per 4 jumlah datanya. Kemudian kita dapat MSE nya 16 ditambah, kita coba substitusi di sini, dan sini kita dapat hasil MSE akhirnya 4.5377. Lalu epos keduanya juga sama seperti epos satunya, hampir sama seperti epos satunya, di mana di epos kedua ini kita tidak menggunakan bobot lamanya, tapi menggunakan bobot baru yang kita hasilkan di akhir di bobot di epos pertama. Nah, sini saya coba implementasi menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba membuat simulasi training neural network sederhana menggunakan metode backpropagation sesuai dengan video pembelajaran. Nah, kemudian di sini terdapat input X1, X2-nya, output nilai bias W1 baru, W2 baru, output hasilnya, lalu ini output yang ingin dihasilkan, error, lalu nilai MSE-nya. Nah, di kolom X1 dan X2 ini untuk input 1 dan input 2-nya. Lalu sini kita masukkan untuk bobot awalnya, ini ngasal aja. Nah, untuk menghasilkan nilai outputnya, di mana B5 ditambah F5, artinya input pertama kita kalikan dengan bobot pertama ditambah input kedua dikalikan bobot kedua, lalu ditambah nilai biasnya, sehingga kita dapatlah di sini 0. Nah, untuk kita hitung nilai errornya, di sini rumusnya sama dengan D5 dan dikurangi H5, artinya output yang ingin kita hasilkan dikurangi output yang sebenarnya, output yang kita dapat, sehingga kita dapatlah min 4. Nah, sini untuk menghitung MSE-nya kita coba substitusikan semua baris ini, selesaikan satu epos dulu data keduanya di sini. Nah, lalu untuk di data keduanya kita pakai biasnya itu bobot yang barunya yang kita dapat. Atau di sini bias pertama kita tambahkan nilai error. Kita tambahkan nilai learning rate-nya lalu dikali nilai errornya. Nah, untuk bobot W1 di data keduanya ini nilai input yang ke satunya kita tambahkan nilai learning rate-nya. Di sini kita kunci nilai learning rate-nya agar mudah, kita tinggal tarik ke bawah nantinya. Lalu dikalikan nilai input pertama. Nilai bobot pertama kita tambahkan nilai learning rate-nya, lalu kita kalikan input pertama, lalu kita kalikan nilai errornya. Nah, di W2-nya juga sama, cuman beda nilai di input, dia menggunakan input kedua dan
bobot kedua. Nah, karena kita sini sudah kunci juga datanya, tinggal kita tarik sini ke bawah, sini kita tarik semua. Lalu kita hitung nilai MSE-nya. Sini MSE sama dengan I 5 atau I5 kolom I di baris kelima kita pangkatkan 2 atau error di data 1 dipangkatin 2, kita tambahkan error di pangkat kedua, error di data kedua kita pangkatkan 2 ditambah error pangkat 2 di data ketiga kita pangkatin 2, dan error di data keempat kita pangkatin 2, lalu dibagi atau slash jumlah datanya di sini. Karena di sini kita punya jumlah data 4, maka kita bagi 4 sehingga kita dapatlah MSE-nya di sini. Nah, kita coba lanjut ke epos keduanya, sehingga kita tinggal copy di sini semua. Lalu ini kita tarik semuanya, tarik ke bawah. Nah, jadi di implementasi Excel di sini saya juga melakukan simulasi proses propagation mulai dari input data, perhitungan output, menghitung error, dan update bobotnya sampai saya menghitung MSE-nya. Nah, di sini sampai 55 epos, dan saya juga coba lakukan training, masukkan data baru di sini sampai nilai MSE-nya ini 0 atau mendekati 0. Itu hasil trainingnya sudah bagus. Lalu saya coba implementasi menggunakan Python. Nah, sini saya buat kode Python-nya berdasarkan proses perhitungan yang sama seperti pada Excel tadi dan perhitungan manual, di mana saya punya dataset logika N di sini. X1, X2, lalu output atau target. Nah, data pertama memiliki input 1 dan 1 dengan targetnya 1. Data kedua memiliki input 1 dan 0 dan targetnya 0. Nah, dataset ini nantinya saya gunakan sebagai training di neural network-nya. Lalu di sini saya punya parameter awalnya yang saya gunakan. Ada bobot awalnya, biasnya, lalu jumlah epos, berapa epos yang ingin saya training. Atau berapa kali proses training yang ingin saya lakukan. Lalu di sini saya coba lakukan perulangan epos. Nah, di sini perintahnya saya gunakan untuk lakukan perulangan training sesuai dengan jumlah epos yang ditentukan di atas ini tadi. Karena di sini jumlah eposnya bernilai 10, maka trainingnya bakalan dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi setiap epos di NN ini akan mempelajari seluruh data training yang saya buat di atas ini. Lalu di sini dan ini digunakan untuk mengambil nilai input target dari datasetnya. Nah, data I0 mengambil nilai X1, X2-nya ini untuk mengambil data input keduanya atau nilai X2-nya. Lalu di sini untuk mengambil nilai targetnya yang ingin dihasilkan. Nah, lalu di sini kita lakukan forward, di mana untuk melakukan proses feed forward untuk menghitung agar outputnya nanti neural network. Nah, perhitungannya dilakukan input 1 dikalikan bobot 1, lalu input 2 dikalikan bobot 2, kemudian ditambah nilai biasnya.
Lalu error di sini kita gunakan untuk menghitung errornya. Jadi errornya ini merupakan selisih antara target dengan output yang ingin dihasilkan neural network. Nah, jika errornya masih besar nanti maka bobotnya perlu diperbaiki lagi. Sini saya gunakan untuk memperbarui bobot W1 menggunakan metode backpropagation. Artinya bobot lama diperbaiki menggunakan learning rate dikalikan input 1 dikalikan input X1 lalu dikalikan errornya. Lalu ini untuk bobot baru 2, ini untuk biasnya. Nah, setelah itu di sini ini untuk print menampilkan hasilnya penjumlah substitusinya atau hasil dari eposnya, atau bisa kita panggil juga hasil dari trainingnya. Lalu di sini total error sini. Nah, sini saya gunakan untuk menghitung MSE atau mean square error. Nah, pertama seluruh error dipangkatkan 2 terlebih dahulu. Nah, setelah itu dibagi jumlah data trainingnya. Lalu MSE ini kita gunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan si modelnya nanti. Jika MSE-nya ini semakin kecil, berarti proses trainingnya semakin baik. Nah, di sini bagian untuk textingnya saya gunakan untuk menguji hasilnya. Jadi training di sini saya melakukan training menggunakan bobot akhir yang sudah dipelajari neural networknya. Jadi tujuannya untuk melihat apakah outputnya yang dihasilkan sudah mendekati target atau belum. Sekarang kita coba jalankan. Oke, bisa dilihat di sini datanya berhasil. Sini saya coba testing, masukkan inputnya satu-satu dan targetnya 1. Kemudian nilai outputnya sini. Nah, jadi pada kode Python ini seluruh prosesnya saya lakukan menggunakan proses backpropagation yang secara otomatis mulai dari input datasetnya, feed forward, menghitung error, lalu di sini update bobotnya, menghitung MSE-nya hingga testing dari hasil trainingnya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.